Prita Laura yang akan memaparkan datanya untuk Anda. Ya, Prita Laura silakan. Baik, terima kasih Fitria Megantara. Tadi kita sudah saksikan bagaimana hasil dari exit poll. Dan pada kesempatan kali ini kemudian juga Metro TV akan menghadirkan bagaimana hasil dari real count yang tidak resmi melalui aplikasi Mata Rakyat, di mana sudah ada 22.748 e-saksi yang tersebar di 13.034 TPS. Lantas apakah kemudian ada hasil yang berbeda dari real count dan juga exit poll yang tadi sudah ditayangkan? Kita akan langsung saksikan di layar televisi ini data yang sudah masuk dari beberapa TPS yang sudah ditutup dan kemudian dimasukkan datanya oleh para e-saksi adalah sebanyak 3,29%. Kita saksikan di layar televisi Anda berikut ini. Ini ada beberapa warna. Saya akan jelaskan terlebih dahulu arti dan makna dari warna-warna ini. Warna biru adalah merepresentasikan warna dari pasangan calon nomor 3. Sementara warna merah adalah merepresentasikan pasangan calon nomor 2. Warna-warna ini adalah warna-warna yang masih muda. Dalam arti ini ada warna merahnya masih pink, kemudian warna birunya juga masih biru muda. Ini menandakan bahwa suara-suara yang masuk ini masih belum final, masih belum semuanya masuk. Jadi masih ada kemungkinan berubah. Dan tapi kami akan menghadirkan untuk Anda jika terjadi perubahan-perubahan warna dari pilihan-pilihan masyarakat yang menggambarkan warna yang mayoritas dipilih oleh warga di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan maupun juga Kepulauan Seribu. Dan kami juga dapat mengajak Anda melihat lebih jauh ke kecamatan-kecamatan. Kita lihat sejauh ini dari perolehan suara yang masuk, ada data masuk yang sebanyak 3,37%. Dari perolehan sementara kita melihat Jakarta Utara ini masih didominasi oleh pasangan calon nomor 2. Sementara Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu masih didominasi oleh pasangan calon nomor 3. Kita akan melihat terlebih dahulu ke Jakarta Utara di sini. Beberapa kecamatan yang terlihat ternyata tidak semuanya pemirsa memiliki kecenderungan berwarna merah. Jadi kita lihat di sini beberapa kecamatan di Pademangan, kemudian Koja dan juga Cilincing ternyata memiliki kecenderungan bahwa suara sementara adalah yang unggul di pasangan nomor 3. Ini suatu data yang memang belum bisa disimpulkan, tapi ini menjadi menarik karena yang kita tahu bahwa pada putaran pertama daerah Jakarta Utara ini merupakan kantong suara dari pasangan nomor 2. Dan kemudian kita melihat kembali pemirsa, ini adalah daerah kemudian Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur yang kita tahu merupakan kantong dari suara pasangan nomor 3. Ada satu daerah di sana ya yang berwarna merah, satu kecamatan di Pasar Rebo. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini masih belum data final, masih sebanyak 3,63%, dan terlihat ada warna merah ya dari sekian banyak warna biru yang ada di daerah Jakarta Timur, yaitu di Pasar Rebo. Dan dapat disampaikan bahwa e-saksi ini mereka juga bisa dikatakan memiliki margin of error yang sangat kecil ya. Pihak Mata Rakyat mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa keakurasiannya adalah 99,46%. Atas dasar apa? Atas dasar dari dilakukannya verifikasi berulang-ulang. Pertama dengan melakukan geotagging, bahwa foto yang diambil C6 itu merupakan benar-benar foto yang diambil pada saat itu dan dilakukan di tempat TPS tersebut berada. Jadi sudah ada koordinat yang dipetakan sedemikian rupa untuk mengetahui bahwa benar-benar itu adalah merupakan foto asli yang diambil pada saat yang seharusnya. Dan kemudian juga ada verifikasi data yang dilakukan oleh para e-saksi dengan satu sistem acak. Jadi antara e-saksi satu dengan e-saksi lainnya akan saling memverifikasi tanpa kita mengetahui Anda akan memverifikasi e-saksi yang mana. Jadi satu sistem yang memang dibuat sedemikian rupa untuk kemudian meminimalkan margin of error yang ada.
Dan selain itu pemirsa, di Mata Rakyat ini kami juga bisa menghadirkan data-data bagaimana kemudian perbandingan dengan putaran pertama. Kita coba lihat ya, untuk daerah Jakarta Timur kita akan lihat di Pasar Rebo. Nah, ini sebanyak 3,84% data yang sudah masuk, perolehannya adalah 51,90% memilih pasangan calon nomor 2, sementara 48,10% memilih pasangan calon nomor 3. Bagaimana perbandingannya dengan putaran pertama? Kita akan lihat berikut ini. Ya, ini untuk Kecamatan Pasar Rebo sejauh ini memang Basuki Jarot pasangan calon nomor 2 unggul pada putaran pertama, dan kita lihat begitu nanti bagaimana hasilnya pada putaran kedua setelah sudah lebih banyak lagi data yang masuk. Dan kami akan hadir lagi pemirsa dengan berbagai informasi lainnya masih di live event. Saja selesai, di mana di TPS 28 ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno unggul dalam perolehan suara. Sementara bisa saya sebutkan di sini dari hasil penghitungan tadi, ini sudah direkap dan saat ini sedang dilihat kembali, disaksikan oleh para saksi dan juga Panwaslu. Untuk pasangan nomor urut 2 Ahok dan Jarot hanya memperoleh 195 suara, sementara pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini memperoleh 396 suara. Selain itu juga ada 5 kertas suara yang tidak sah, antara lain karena mencoblos di 2 kotak gambar calon yang disediakan. Dan memang suasananya di sini cukup ramai, Robito, dan nampaknya ini merupakan salah satu TPS yang mana banyak sekali warganya mendukung pasangan nomor urut 3. Terlihat tadi dalam proses penghitungan suara, warga yang turut menyaksikan ini bersorak ketika pasangan nomor urut 2 disebutkan dalam penghitungan tadi, dan menyebutkan takbir ketika pasangan nomor urut 3 disebutkan dalam penghitungan suara tadi. Dan saat ini suasana masih ramai, tentunya ini juga disertai dengan pengamanan dari aparat TNI dan juga Polri yang sudah berjaga sejak tadi malam. Demikian dapat kami informasikan dari TPS 28, kembali ke Robito. Baik, Happy Guritma melaporkan dari Cilandak, Jakarta Selatan. Saudara, sekian Indonesia Terkini DKI Memilih. Selamat siang dan sampai jumpa. Sebenarnya dibandingkan dengan putaran pertama, walaupun sudah jauh berbeda ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan hasil putaran pertama, mereka sepertinya berhasil menambah keunggulan. Itu menurut saya mungkin yang jadi kunci juga. Yang kedua, bagaimana kemudian di Jakarta Barat dengan Jakarta Utara ada kecenderungan suara yang bisa dikatakan berimbang. Apakah ini sebuah prestasi? Ya, buat Anies Sandi, karena tadinya ini adalah basis yang dianggap akan dikuasai oleh Ahok Jarot, tetapi kemudian angkanya sekarang belum bisa dipastikan siapa yang akan unggul. Jakarta Pusat juga kemungkinan masih bisa berimbang, dan Kepulauan Seribu saya pikir agak sulit karena hanya satu TPS, angkanya sedikit kuat Ahok Jarot ya kalau di data saya. Jadi memang kalau kita lihat sampai dengan data 42% yang masuk tadi, ada keunggulan yang terlihat dari Anies Sandi, dan keberhasilan mereka adalah ketika kemudian memperbesar kemenangan di basisnya sendiri, dan kemudian memperkecil kekalahan, bahkan ada kemungkinan bisa berimbang di basis Ahok Jarot di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Oke, Mas Kodari, ini sempat kita singgung ya, bagaimana strategi kemudian memperkuat di basis sendiri, namun juga merangsek masuk ke basis lawan, dan ini kemudian yang dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 3, dan terbukti ternyata bisa mendulang suara. Iya, saya kira sebetulnya mungkin satu hal yang saya yakin pasti terjadi, saya tahu pasti terjadi adalah masing-masing pihak menyerbu ke wilayah lawan. Yang saya tidak tahu persis adalah apakah pasangan Ahok Jarot berusaha melakukan zona marking atau man-to-man marking di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang notabene sebelumnya merupakan basis mereka. Tapi kalau melihat data ini, semestinya ya pasangan Anies Sandi melakukan zona marking. Mereka melakukan aktivitas di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kenapa? Karena suara mereka meningkat. Jadi pada saat ini total football, mungkin istilahnya begitu, total football. Jadi di daerah sendiri melakukan zona marking, sehingga kemudian suaranya meningkat.
tapi di daerah lawan juga menyerbu, sehingga yang tadinya kalah itu menjadi berimbang atau bahkan ada potensi untuk menang ya, walaupun menangnya tipis. Di Jakarta Barat, di Jakarta Utara menangnya tipis, tidak seperti sekuat di Jakarta Selatan. Tetapi di luar serangan-serangan darat, memang menurut saya beberapa isu yang terjadi belakangan ini cenderung tidak